Assalamualaikum Pak Gesir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Dina. Saya mau mengganggu waktunya nih, lagi sibuk nggak Pak? Silakan. Alhamdulillah udah agak slow Bu. Kelas 9 udah selesai sih ya Pak? Sudah. Ya, tinggal nunggu hasil lah. Mudah-mudahan yang terbaik. Amin. Amin. Oke, ini terkait dengan observasi yang nantinya akan kita lakukan Pak. Iya. Kemarin kan kita sudah ngobrol-ngobrol ya Pak. Siap. Sekarang sebelum observasi, saya lakukan pra-observasi terlebih dahulu. Di sini nanti ada beberapa pertanyaan yang nanti akan saya tanyakan Pak Gesir. Ya. Bisa, silakan. Tapi mohon maaf ya kalau nanti jawabannya tidak sesuai harapan. Tidak apa-apa, ini kan ngobrol santai saja Pak. Oke, baik. Jadi kemarin kan kita sudah ngobrol untuk pelaksanaan observasi di kelas ya Pak. Betul. Kemarin kita rencana di kelas 8B. Oke, di 8B ya. Mudah-mudahan besok saat observasi bisa berjalan dengan lancar ya Pak. Hari Jumat kan? Insya Allah. 1, 2, 3 ya. Kemarin kan saya sudah meminta Pak Gesir untuk membuat rencana pembelajaran ya Pak, RPP yang sesuai dengan yang kemarin kita obrolkan. Nah, dari RPP yang sudah Pak Gesir buat dan rencana observasi nantinya itu kan ada tujuan pembelajarannya nih Pak. Tujuan pembelajaran yang nantinya akan dilakukan saat observasi itu apa saja Pak? Ya, sebelumnya terima kasih Bu ya. Untuk tujuan pembelajaran itu sendiri sesuai yang sudah saya buat di rencana pembelajaran, itu kita fokuskan terhadap 3 aspek. Yang pertama unsur puisi, yang kedua struktur puisi, yang ketiga output dari keduanya. Jadi tujuan pembelajaran yang pertama, peserta didik itu bisa mengidentifikasi unsur-unsur yang ada dalam puisi. Oke, mungkin contohnya puisi sederhana saja. Terus tujuan pembelajaran yang kedua, dari unsur nanti kan bisa dibedakan. Dibedakan turunannya masuk ke struktur. Struktur puisi itu ada 2, struktur batin dan struktur fisik. Kalau sudah bisa menganalisis unsurnya, otomatis nanti pembelajarannya langsung menganalisis atau membedakan bahkan struktur itu sendiri. Nah, kalau 2 itu sudah tercapai, nanti yang terakhir yaitu outputnya, tujuan yang ketiga adalah peserta didik atau murid bisa membuatkan sebuah karya puisi sederhana yang sesuai dengan unsur dan struktur yang sudah dipelajari bersama. Berarti terkait dengan puisi ya Pak ya? Betul, materinya puisi modern. Ya. Identifikasi unsurnya, kemudian menganalisis strukturnya, kemudian tidak lupa hasilnya ya Pak, outputnya yang akan dihasilkan yaitu murid dapat membuat puisi ya Pak. Di sini nanti rencananya mau kelompok atau individu ya? Insya Allah untuk contohnya itu bisa dinikmati oleh masing-masing individu. Jadi semua peserta didik bisa melihat sebuah contohnya, nanti bisa menggunakan gadget dan lain sebagainya lah, banyak sekarang di YouTube. Tapi untuk pembelajaran kayaknya lebih efektif untuk kelompok. Dari tujuan pembelajaran yang tadi sudah Pak Gesir sampaikan, pastinya kan ada area pengembangan yang hendak dicapai ya Pak, atau ingin Pak Gesir capai. Kira-kira area pengembangan yang ingin dicapai saat observasi nanti itu apa saja Pak? Untuk area pengembangan pada saat observasi itu nanti saya bagi menjadi 4. Yang pertama, jelas kepada disiplin yang positif sesuai dengan kesepakatan kelas yang sudah dibangun di awal pertemuan. Yang pertama jelas kita arahnya ke sana, karena sebagai pembentukan karakter peserta itu sendiri. Yang kedua, pembelajaran yang berpihak kepada murid itu sendiri. Ya, jadi murid itu lebih diaktifkan kembali, berpihak pada murid. Terus kemudian yang ketiga, memenuhi kebutuhan belajar murid dalam proses pembelajaran sesuai dengan minat dan bakatnya. Nggak semua murid itu mau menulis, kadang-kadang maunya mendengarkan, kadang-kadang maunya berbicara. Jadi nanti bisa disesuaikan dengan minat dan bakat peserta didik sendiri. Terus yang terakhir, harapannya nanti saya bisa menerapkan strategi di mana strategi itu bisa untuk mengembangkan potensi sosial, emosional yang dilahirkan dari murid itu sendiri. Dengan cara gimana? Caranya membacakan puisi secara langsung, itu nanti ada nilai sosialnya,
saling menghargai, terus kemudian bisa menggali emosional dengan melalui ekspresi. Itu area pengembangan. Oke, berarti ada 4 ya Pak tadi area pengembangan yang ingin dicapai, di mana disiplin positif, pembelajaran yang memang sekarang harus berpihak pada murid ya. Kemudian memang kebutuhan belajar kita tidak bisa menuntut ya murid seperti apa karena memang minat dan bakat mereka itu berbeda-beda. Kemudian yang terakhir tadi strategi pengembangan KSE ya, kompetensi sosial dan emosional. Oke. Dari tadi 2 pertanyaan tadi mungkin ya dan pastinya pasti ada strategi yang dipersiapkan oleh Pak Besit itu sendiri ya. Kira-kira strategi apa saja yang dipersiapkan oleh Pak Besit? Ya, inginnya sih strategi pembelajaran berdasarkan mengajar ya semenarik mungkin lah agar anak-anak tidak rusak. Tapi pada intinya pembelajaran yang berpihak pada murid dengan penerapan pembelajaran sosial dan emosional, budaya positif, dan pembelajaran diferensiasi untuk memenuhi kebutuhan dan minat murid itu sendiri. Nanti caranya bermacam-macam atau metodenya bermacam-macam. Bisa contoh menggunakan the power of two, atau kalau yang saya biasa gunakan itu seni bermain peran. Jadi nanti ada jadi ini, ada jadi ini, ada jadi ini untuk membacakan materi dan sebagainya. Intinya agar tidak boring aja pembelajaran. Syukur-syukur ada kesempatan untuk saya memutarkan sebuah video. Itu kan. Jadi intinya memang pembelajaran yang menyenangkan, nyaman ya Pak ya untuk murid itu sendiri. Jadi biar mereka tidak bosan. Syukur-syukur bisa. Mudah-mudahan bisa kayak gitu. Mudah-mudahan bisa Pak. Bisa. Sebenarnya sih bisa, cuma tinggal waktunya yang kita tinggal menyesuaikan. Karena untuk memutarkan video juga tidak harus yang dalam waktu yang lama. Kita 1 menit 2 menit juga sebenarnya bisa. Oke. Mungkin dari itu saja Pak pertanyaan yang saya tanyakan. Kemudian nanti mungkin ada beberapa catatan dari saya di mana kita memang harus tetap mendorong murid itu aktif ya Pak. Kemudian ketika ada yang berpendapat jangan sampai ya tidak ditanggapi pastinya. Kemudian nanti mungkin karena zaman semakin milenial ya Pak, bisa memanfaatkan gadget dan bisa memanfaatkan LCD proyektor nanti. Itu saja. Siap, insya Allah. Terima kasih sarannya yang baik dari Bu Vita. Insya Allah nanti akan saya coba. Oke, terima kasih. Mungkin itu saja ya Pak yang bisa saya tanyakan. Kemudian kita diskusikan hari ini. Nanti sampai ketemu lagi di observasi ya Pak. Siap, insya Allah. Observasi di kelas nanti kita ketemu lagi. Saya yang melihat saja. Ya. Oke, mungkin terima kasih Pak. Monggo bisa dilanjutkan aktivitasnya. Assalamualaikum Pak Besir. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap belajar? Siap. Salah satu bisa dipimpin untuk berdoa. Siap, berdoa mulai. Selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanggal 12 Mei. Betul? Siapa yang nggak masuk? Cacat sama? Siapa? Randy sama? Itu Vicky. Ya berarti 2 orang nggak masuk ya? Sisanya masuk semua ini. Hari
yang sakit? Nggak ada? Oke. Oke, kalau gitu kita mulai saja langsung pembelajarannya bahasa Indonesia. Sudah saya sampaikan kemarin ya, kita hari ini mau belajar apa materinya? Puisi. Puisi. Betul, puisi. Terus kemarin saya sudah memberikan kisi-kisi sama kalian ya. Belajar puisinya, belajarnya apa hari ini? Unsur puisi. Oke, good. Unsur puisi. Sebelum kita ke tujuan pembelajaran, sebelum kita ke penggalian informasi kalian terhadap puisi itu apa, saya mau tanya dulu sama kalian nih. Unsur puisi setahu kalian ada berapa? Dua. Good. Apa dan apa? Udah belajar? Udah belajar? Unsur ekstensi sampai ekstensi apa? Udah belajar belum? Belum. Ya, nggak apa-apa, kita belajar bareng-bareng sekarang ya. Ya, tujuan pembelajaran kita hari ini ya, selain kita tahu apa sih unsur ekstrinsik, apa sih unsur intrinsik, nanti juga kita akan belajar mengenai strukturalnya. Gimana sih unsur-unsur puisi itu? Kalau sudah kita belajar unsur, otomatis kita nanti tahu struktur puisi. Kalau sudah kita belajar dua ini, harapannya di tujuan ketiga adalah kalian bisa membuat puisi yang sederhana saja. Gak usah yang terlalu panjang seperti puisi-puisi klasik sampai 6-7 menit, gak usah, sederhana saja. 30 atau 60 detik, 30 detik sampai 1 menit ya, puisi sederhana, tapi struktur terutama unsurnya betul. Sampai sini paham ya? Paham? Ada pertanyaan dulu nggak nih sebelum kita masuk nanti ke materinya? Nggak ada? Nggak ada? Oke, langsung saja. Saya minta dua anak maju yang suka lucu. Siapa yang suka lucu? Yang suaranya keras. Siapa? Cuk. Maju siapa? Sebelum saya tunjuk. Siapa? Vicky, mana Vicky? Sini, maju Vicky. Vicky, kamu nunjuk satu anak siapa terserah. Yang suaranya keras, Vicky. Yang suaranya keras. Dika, ya? Dika mana Dika? Iya, Dika maju. Jadi, pernah baca puisi nggak? Pernah. Nah, ini sekarang saya akan menggali emosional kalian dulu. Jadi sebelum kalian belajar, mudah-mudahan kalian relax dulu, santai dulu dengan contoh-contoh yang akan Pak Guru berikan. Nanti setelah ini kalian bisa amati ini baca puisi atau enggak, ya. Setelah itu kalian mengamati, nanti saya kasih contoh pembacaan puisi yang serius gimana. Paham ya? Ya, kisi-kisinya ya untuk Wika dan Vicky. Kalau ada tanda titik, kan ada ya? Itu yang baca gantian, tapi langsung. Contoh, kamu baca ini. Karena kau telah tercipta Dari sang asbes batu bata. Jadi langsung dipatahkan, paham ya? Oke, yang satu, yang dua, tiga, empat, dan seterusnya. Siap? Yang lain diperhatikan, kalau ada kata-kata kurang baik, kotor dan lain sebagainya, biarkan saja, ya. Stop, mulai. Pujangga toko anak alay. Pujangga toko anak alay. Aku tak tahu sejak kapan mulai mencintai. Semuanya ingin berterima kasih karena kau telah akses batu bata kecil dan baru ya. Kalau ingin membuat rumah kita pakai tengkau, aku sih emang suka pakai itu, terutama yang warnanya biru. Tapi aku lebih suka pakaian. Tapi aku Ulang di gendak-gendak. Kan ada tanda titik ya. Ada titik langsung bata. Coba ganti. Ya, terima kasih. Tangan.
Tanda titik ya. Dari sini aja nih, dari aku tak tahu sejak kapan mulai mencintaimu. Ya, siap? 1, 2, mulai. Aku tak tahu sejak kapan mulai mencintaimu. Aku hanya ingin berterima kasih karena kau telah tercipta. Dari seng, asbes, batu bata, kerikil, dan bahan bangunan yang lainnya. Kalau ingin membuat rumah tinggal, pakai tank top. Aku sih emang suka pakai itu, terutama yang warnanya biru. Tapi aku lebih suka pakai yang transparan. Sebening wajahmu yang bagaikan pantat panci. Kadang-kadang jadi keluhan pelanggan, tapi aku tak ambil pusing. Sudah seharusnya aku pakai motor metik, pakai celana mini, mempertontonkan paha sebesar gunung. Itulah cintaku, aku tidak sadar telah terjepit burungku. Ya, burung peliharaanku pun ikutku jual, sebab dia sudah tidak bisa pakai lipstik, pelembab, maskeran. Tanpa mereka wajahku udah kayak hujan badai. Hatiku coba mencinta kamu, wahai panci Thailand. Ya udah cukup, tepuk tangan. Ya, itu tadi adalah salah satu jenis contoh puisi. Dari situ kalian tahu ya. Coba hikmah atau pelajaran apa yang bisa kalian ambil dari pembacaan puisi tersebut? Kan lucu tuh ya. Biasanya kalau ada sesuatu yang lucu, ya emosionalnya dapat, tapi kalian biasanya nggak dapat apa sih pembelajaran sosial yang harus kalian dapetin. Coba tadi nyambung nggak puisi satu dan satunya? Nggak nyambung. Kenapa nggak nyambung? Karena puisi yang satu temanya A, yang satu temanya B, yang satu temanya C. Maka dari itu pembelajaran kali ini agar kalian tahu kalau puisi misalnya contoh puisi tentang keindahan alam, ya kalian cari kosakata atau gaya bahasanya tentang keindahan alam. Jangan terus kemudian tentang pantat panci, Thailand dan lain sebagainya, nggak nyambung. Ya jadi nggak koheren antara puisi satu dan puisi lainnya. Oke? Siap. Coba unsur puisi ada dua. Unsur apa saja? Oke. Unsur intrinsik itu unsur yang apa? In. Berarti apa bahasa Indonesianya in? Dalam. X. Luar. Berarti unsur intrinsik adalah unsur puisi yang membangun dari dalam puisi itu sendiri. Contoh temanya gimana, latarnya gimana, terus gaya bahasanya seperti apa. Pokoknya unsur yang ada dalam puisi itu sendiri. Tulisannya, sajaknya gimana, yang ada di dalam puisi itu sendiri atau yang ada dalam tulisan. Kalau unsur ekstrinsik berarti unsur X sama luar, yang ada di luar puisi. Contoh pendidikan si penulis puisinya gimana? Ya, contoh lingkungan sosial masyarakat puisinya penulisnya gimana? Saya kasih contoh. Kira-kira menurut kalian seseorang yang menulis puisi lulusan doktor S3 sama yang lulusan, mohon maaf, lulusan SMP, kira-kira bagus mana puisinya? Yang sekolahnya S3 apa yang SD? Yang S3. Kenapa? Karena unsur ekstrinsiknya mempengaruhi. Pengalamannya lebih banyak, ilmu pengetahuannya lebih banyak pula. Maka dari itu unsur intrinsik dan ekstrinsik harus berjalan bersamaan. Setelah ini akan saya bagikan materi. Di sini ada unsur puisi, ya. Nanti silahkan saya kasih waktu 2 menit untuk kalian membagi kelompok. Satu kelompoknya ada 5 orang. Mau satu baris? Gak apa-apa? Gimana? Terserah kalian. Pokoknya 2 menit harus sudah duduk
berkelompok. Siap ya? Siap. Dimulai dari sekarang. Yuk, silakan. Semua ya? 5 ya? Ini jangan lupa Oke, saya kasih satu kelompok, satu lembar kerja. So, kalian kelas 9 kelompok dulu ya. Coba kalian bisa lihat di situ. Ada apa di situ ya? Di LKPD-nya? Coba dibuka deh, saya. Coba dibuka lagi. Selain unsur instansi ada apa? Unsur fisik. Ada? Unsur? Fisik. Batin dan? Fisik. Unsur? Fisik. Fisik. Oke. Hari ini kita akan belajar satu unsur saja, yaitu unsur intrinsik. Minggu depan teman berikutnya kita akan belajar ekstrinsik. Ya. Sekarang hari ini kita akan belajar unsur intrinsik. Unsur intrinsik di lembar kerja kalian dibagi menjadi berapa? Jadi 2. Apa dan apa? Apa? Batin dan fisik. Unsur batin ada apa saja? Jam. Unsur batin ada apa saja? Jam. Tema. 2. Rasa. 3. Nada. 4. Amanat. Nah, unsur fisik coba. Neng, apa saja Neng? 1. Diksi. 2. 3. 4. 5. Kata konkret, bukan konkret. 6. Gaya bahasa. Oke, kita bahas satu-satu dulu. Kita bahas satu-satu. Coba unsur batin. 1, 2, 3, 4. Ada 4 item dalam unsur batin. Silakan di masing-masing kelompok, ya, kalian berdiskusi, membagi tugas. Contoh, kelompok ini saya yang baca tema. Nanti silakan 1, 2, 3, 4 silakan didiskusikan. Apa sih yang dimaksud tema di situ? Ya, kelompok 2 sama yang baca 1. Terus masing-masing mendengarkan dan menganalisis. Silakan didiskusikan. Intinya di situ sudah ada, di lembar kerjanya sudah ada ya, masing-masing dari tema, rasa, nada, dan amanat. Silakan kalian diskusikan. Kalau ada yang tidak paham bisa ditanyakan. Sampai sini ada pertanyaan enggak? Paham? Silakan 10 menit diskusi mengenai unsur batin. Dimulai dari sekarang. Silakan ya didiskusikan. Kalau ada yang tidak paham nanti bisa ditanyakan. Bisa dilihat dari unsur tema, rasa, nada, amanat. Ya, sekalian kalian meningkatkan literasi. Besok kelas 9 sama kalian saya push
1 tahun minimal 1 novel, 1 semester 1 novel. Tapi jangan novel komik, cerpen, jangan novel yang ratusan itu nanti harus paham. Ya, silakan. Gimana? Maksud dari diskusi ada contoh unsur intrinsik. Ini kalian kan suruh unsur batin dulu ya. Unsur batin ada berapa di sini? 1, 2, 3, 4. Yang baca 1, contoh yang baca siapa? Oh, dibaca. 1 unsur tema. Nanti kamu tema ya. Kamu rasa, kamu dada, kamu kemana, kamu yang baca, semuanya kamu yang baca. Terus nanti misalnya yang tema, oh iya berarti tema apa, jadi tahu satu-satu, tahu semuanya ya, the power of two. Jadi kalau cuma yang berpikir satu akan terasa lama, tapi kalau bareng-bareng lebih enak. Yang baca 1, misalnya ini bagian tema apa, kamu yang baca kan, nanti hal yang ini tidak tulis. Oh, tema adalah ini. Okay. Terus nanti yang kedua apa? Rasa siapa? Oh iya, rasa ini. Nanti yang ketiga ini buat ini. Iya, yang baca 1, yang menganalisis tentang pas apa. Paham ya? Nanti kalau dari analisis itu misalnya kan tulis intinya. Oh iya, tema ini gagasan pokok yang diungkapkan dalam sebuah puisi itu tema. Intinya kan itu tuh. Terus nanti kalau ada yang nggak paham, siapa saya tanya Pak? Apa? Ada gagasan pokok siapa? Paham ya? Yuk, 3 menit. Di sini kita permainan sebentar. Yang salah atau yang kurang fokus nanti akan saya berikan pertanyaan terkait dengan apa yang kalian diskusikan sekarang. Nah, yang kurang konsentrasi nanti akan saya berikan pertanyaan terkait apa yang kalian diskusikan. Ya, diskusi apa saja. Tema gimana, rasa, batin seperti apa, nah itu pokoknya yang kita kalian diskusikan. Cuma 4 berarti ya. Udah belum? Udah? Bapak apa udah belum? Udah? Ya nanti ada yang lain. Siapa lagi? Ini kelompok 2 udah. 2 menit selesai tidak selesai nanti kita permainan sedikit. Setelah itu pertanyaan. Nanti kalau yang kurang konsentrasi, nanti saya akan berikan sebuah pertanyaan. Belumnya konsentrasi. Waduh. Iya.
5, 4, 3, 2, 1. Hop, letakkan semua di meja. Kalian berdiri. Stop, kalian berdiri semua. Berdiri. Semuanya berdiri. Letakkan di meja. Pulpennya, bukunya, letakkan di meja, ya. Oke, siap. Semuanya lihat sini. Lihat waktu dulu ya. Semuanya lihat waktu dulu. Ingat, lihat saya. Awas, konsentrasi. Cluenya, lihat saya. Cluenya, lihat saya. Ya, lihat saya. Tahu lagu kepala, pundak, lutut, kaki? Bisa dicontohkan. Cluenya, lihat saya. Awas. Cluenya, lihat saya. Cluenya, kata kuncinya untuk agar kalian benar itu lihat saya. Coba contohkan dulu gimana sama gerakannya. Kepala, pundak, lutut, kaki, lutut, kaki. Tahu semua berarti ya? Oh ya. Ya. Mulai ya. Ya. 1, 2, 3. Kepala, pundak, lutut, kaki, lutut, kaki. Hehe. Cluenya apa? Tadi cluenya apa? Cluenya lihat saya. Gak apa-apa, ini contoh. Ini contoh ya. Cluenya lihat saya. Kepala, pundak, kalau saya tetap kepala, kalian tetap pegangnya kepala walaupun lagunya di lutut. Ingat cluenya lihat saya. Oke, kita mulai. 1, 2, 3. Kepala, pundak, lutut, kaki, lutut, kaki. Kepala, pundak, lutut, kaki, lutut, kaki. Kepala, pundak, lutut, kaki. Sini, ya, hop, situ aja. Ada pertanyaan? Silakan dijawab. Oke. Bagian apa tadi? Unsurnya bagian apa? Rasa. Oke, ada enggak? Teman-temannya ada enggak unsur batinnya rasa, ada enggak? Ada. Nomor berapa? 2. Nomor 2. Coba jelaskan apa itu rasa. Yang sudah kamu diskusikan saja, hasilnya apa? Rasa adalah ungkapan atau Ulangi. Rasa adalah ungkapan atau ekspresi penyair kepada sesuatu yang dituangkan ke dalam mulut. Oke, cukup. Rasa adalah sesuatu ekspresi yang dikeluarkan melalui bacaan. Saya jelaskan sedikit. Jadi kalian dalam membaca itu tidak datar saja, tapi ada ekspresi. Hujan yang datang di malam harinya, ada rasanya. Jadi ada ekspresinya. Paham ya? Oke, lanjut. Sekarang cluenya, ikuti lagu tersebut. Ikuti lagu
tertuju pada saya, ya, lihatnya kepada Pak Guru. Tapi clue-nya ikuti lagu tersebut. Siap? Kepala. Jujur, yang salah maju, yang salah ke kanan, yang salah ke kanan, jung. Salah. 1, 2, ya, oh, 2 orang. Ada lagi. 3. Kamu sama? Ya, sana lagi dulu lagi. Kemudian tadi apa? Ikuti lagu Fadil, kebagian apa? Tema. Ada nggak tema? Berapa? 1. Apa itu tema, Den? Pokok yang diungkapkan dalam sebuah puisi menandakan fungsi dalam puisi. Pokok, apa ide pokok dalam sebuah puisi? Ya. Kalau kamu mau nulis puisi, kamu harus tahu dulu kamu mau nulis puisi tentang apa. Cara membuat tema bisa dari melihat, ya, intuisi, bisa dari pengalaman, bisa dari membaca atau intelektual. Jadi kalau kalian sudah membaca tentang puisi banyak, biasanya untuk mencari tema kalian nggak bingung. Lah, tulis tema mana ya beda? Kenapa? Karena sudah punya pengalaman. Lanjut. Bagian baca. Oh, jangan bagian baca. Oke. Nanti bagian jam. Nada pas. Ada enggak nada? Nomor berapa? Nomor 3. Jelaskan jam nada. Nada adalah bentuk sikap penyair terhadap pembaca. Bentuk Sikap penyair terhadap pembaca. sikap penyair terhadap pembaca. Jadi kalau sedih, nadanya kira-kira nadanya tinggi apa rendah? Tergantung. Kalau sedihnya karena kesal, jengkel, pasti tinggi. Ya. Biasanya nada dalam puisi itu merupakan bagian dari yang tadi disebutkan apa? Tadi kamu bagian apa? Rasa. Biasanya nada dan rasa itu bergandengan. Rasanya sedih, nadanya biasanya lemah. Atau agar apa? Fungsinya agar audiens atau pendengar bisa merasakan apa yang puisi tersebut itu bacakan. Setelah ini nanti saya akan membuatkan sebuah puisi. Nanti kalian analisis. Ini sedang marah, sedih atau gembira. Yang belum berarti apa? Amanat. Coba Neng jelaskan apa amanat. Sambil baca nggak apa-apa. Adalah pesan yang ingin disampaikan pembaca. Amanat dalam puisi sama dalam karya sastra yang lainnya harus ada apa? Amanat. Amanat adalah sebuah pesan yang disampaikan, bisa oleh penyair kepada pembaca, bisa oleh pembaca kepada pendengar. Amanat. Tahu amanat ya? Harus dijelaskan ya. Amanat pesan moral. Hal yang harus diambil, hal yang harus ditinggalkan, harus yang dipelajari. Itu namanya amanat. Oke. Berarti unsur batin dalam unsur intrinsik puisi ada berapa? Ada? Yang pertama? Tema. Yang kedua? Yang ketiga? Yang keempat? Ya, dulu. Unsur batin, ada yang ditanyakan tidak? 4 poin dari unsur batin. Tadi sudah jelaskan sama kalian, sudah saya tambahi atau saya berikan tanggapan. Sekarang ada lagi tidak yang mau bertanya?
Good, berarti. Kemudian saya kasih waktu 5 menit. Saya kasih waktu 5 menit untuk kalian silahkan membaca unsur fisik. Tadi analisa sudah, ya, menganalisis sudah kalian, mengamati tadi yang puisi sudah. Sekarang literasi, silahkan semuanya kebagian membaca dan mengamati. Literasi, mendengarkan, terus kemudian mengamati unsur fisik. Gimana metodenya Pak? Silakan gantian satu-satu. Misal contoh ini dari sini dulu baca diksi. Diksi adalah pilihan kata pada puisi. Yang lain mendengarkan. Paham ya? Paham? Silakan 5 menit bisa dimulai dari sekarang. Sok bacanya yang keras saja nggak apa-apa. Baca aja di kelompok itu yang penting kedengeran. Biar semuanya mendengarkan. Adalah pilihan kata pada puisi. Rima adalah kesamaan nada atau puisi. Tipografi adalah estetik proses puisi. Atau baris masih saja, tetapi bisa juga berada di antara setiap kata dalam baris. Tipografi adalah wujud estetik pada bentuk penulisan puisi. Secara umum sering ditemukan puisi dalam bentuk baris, tetapi ada juga puisi yang disusun dalam bentuk sudah tahu ya. Gini, dalam bahasa Indonesia itu ada 4 kata kuncinya. Kalau kalian bisa itu, insya Allah bahasa Indonesia juga mudah. Ada 4 N. 1, 2, 3, 4. Membaca sudah belum? Good. Mengamati sudah belum? Tadi ya. Mendengar udah belum? Menulis? Yakin? Nah, nanti ini masuk tujuan pembelajaran kita yang ketiga, membuat puisi nanti di akhir. Sekarang saya mau coba cross check lagi. Unsur intrinsik ada berapa? Ada 2. Yang pertama
pertanyaan ya? Yakin ya? Oke, yang kedua sekarang. Tadi kalian sudah membaca? Sudah mendengarkan? Unsur fisik ada berapa? 6. Satu. Diksi. Apa itu diksi? Kata. Diksi itu bahasa gampangnya kata. Saya berarti diksinya apa? Saya. Diksinya apa? Saya. Elvian diksinya apa? Elvian berapa kata? Elvian berapa kata? Elvian berapa kata? Tahu bedanya kata, suku kata sama huruf? Elvian berapa kata? 1. Berapa suku kata? Berapa suku kata? 3. Elvian berapa huruf? 6. Paham ya? Bedanya kata, suku kata sama huruf, paham? Oke, diksi itu adalah yang kedua, rima. Apa itu rima? Kesamaan nada. Biasanya diletakkan di akhir. Misalnya akhirnya semua sampai bawah. Itu namanya rima. Seperti pantun. Paham? Lanjut yang ketiga, tipografi. Tahu kalian tipe kalau nulis? Coba dilihat apa itu tipografi. Bentuk estetik dari penulisan. Biasanya tipografi ini menggunakan gaya bahasa. Tahu gaya bahasa? Nanti ada ya. Kayak nanti. Biasanya tipografi ini dituliskan untuk memperindah. Misalnya, contoh kata aku diganti menjadi daku. Kamu menjadi engkau. Itu tipografi. Betulnya kan saya, aku menjadi daku. Itu dalam puisi diperbolehkan. Untuk apa? Untuk memperindah. Engkau bagaikan rembulan yang daku rindukan. Nah, itu boleh. Itu dalam puisi. Makanya buku yang namanya tipografi. Paham? Salahkan tapi gak apa-apa. Asal ada unsur keindahan. Yang keempat ada imaji. Apa itu imaji? Rangkaian kata yang bisa memperjelas. Tahu imaji? Halu bahasa gampangnya. Tahu halu? Kita berhalusinasi, kita berimajinasi untuk mendapatkan sesuatu. Contoh tadi, daku, engkau bagaikan rembulan yang daku rindukan. Kan gak mungkin kalian rindu rembulan. Tapi kalian berimajinasi bahwa seseorang yang kamu rindukan itu keindahannya seperti bulan. Jadi berimajinasi itu membaca puisi. Seperti apa berimajinasi? Biasanya dilakukan melalui ekspresi. Ikat aku dalam belalung. Nah, itu jadi berimajinasi, berekspresi. Paham ya, imaji. Terus yang kelima? Yang kelima? Kata konkret. Apa itu kata konkret? Apa itu kata konkret? Tadi di sini ada tema ya. Ada tema. Untuk menunjukkan tema itu betul atau salah ada di kata konkret. Biasanya letaknya di tengah. Agar masuk sama tema, agar sama temanya, makanya konkret. Kata konkret adalah sebuah kata atau rangkaian kata. Karena bukan paragraf ya. Kalau paragraf kalimat. Karena di puisi makanya
kata atau rangkaian kata yang dibuat untuk menjalankan atau menjadikan tema puisi ini menjadi koheren. Tahu koheren nggak? Enggak. Koheren, nyambung. Koherensi, nyambung. Temanya apa, puisinya tentang apa. Enggak temanya alam, puisinya tentang kesedihan orang tua, itu namanya enggak koheren. Contoh, temanya kebunku yang indah. Puisinya, tiba-tiba aku datang ke rumah dan ada bendera putih, dan nggak nyambung. Ya, tema dan isi puisinya nggak koheren. Agar koheren makanya butuh yang namanya kata konkret. Katanya samain sama yang atas, sama tema. Paham ya kata konkret? Yang keenam ada gaya. Nah, gaya bahasa. Ini kalau kalian ini nggak tahu, ya berarti ada masalah. Apa itu gaya bahasa? Ya, bahasa gampangnya lah, itu bahasa buku. Bahasa gampangnya agar kalian mudah belajar. Apa itu gaya bahasa? Bahasa yang gampang. Bahasa yang Dipakai sehari-hari. boleh, good. Bahasa Sundanya Sunda, Jawanya Jawa, itu gaya bahasa. Betul. Iya. Ada lagi yang lain? Ada lagi yang lain? Gak ada yang tahu? Ya, itu betul. Gaya bahasa. Tapi di dalam puisi yang dimaksud gaya bahasa bukan hanya di puisi ya, di seluruh karya sastra. Gaya bahasa yang dimaksud adalah majas. Ada berapa majas dalam bahasa Indonesia? Ada berapa? Orang ngerti ya. Seluruh majas dalam bahasa Indonesia ada 14, tapi kita nggak akan belajar itu. Pusing, belum wayai. Nanti di kelas 9 ada majas, totalnya ada 14 majas. Tapi di dalam puisi yang perlu kalian pahami biasanya yang keluar cuma 2. Satu personifikasi, majas personifikasi. 2 majas hiperbola. Apa itu majas personifikasi? Apa itu majas personifikasi? Gak ada yang tahu? Kalau hiperbola? Ada yang tahu majas hiperbola? Oh, ada dari. Waduh. Hiperbola melebih-lebihkan. Personifikasi. Person to person, person itu orang, berarti menggantikan benda seolah-olah seperti makhluk hidup. Contohnya tadi, engkau bagaikan rembulan yang aku rindukan. Seolah-olah bulan itu adalah orang, makanya dirindukan. Itu maksudnya majas personifikasi. Siapa namanya bocor? Vicky adalah lelaki yang sangat tampan melebihi Pangeran Charles Otto. Itu namanya majas apa? Melebih-lebihkan namanya majas. Tampan saja sudah, nggak usah melebihi Pangeran Charles. Itu namanya hiperbola. Kalau ada yang pacaran, aduh jangan gelis nomor sian, itu namanya dibalas sama berontak hiperbola kamu. Jadi melebih-lebihkan. Paham ya? Majas. Majas itu biasa disebut dengan gaya bahasa. Oke? Terus dari unsur batin dan unsur fisik. Ini semua terangkum dalam sebuah yang namanya karya sastra. Ya? Puisi. Saya mau tanya, karya sastra itu ada berapa jenisnya? 2. Apa dan apa? Fiksi dan non fiksi. Fiksi itu apa?
Tidak nyata. Kalau non fiksi nyata. Oke, setelah ini kalian bisa ambil HP kalian. Satu kelompok satu saja silakan. Yuk, yuk. Sudah ya? Sudah? Silakan. Saya akan putarkan video berdurasi 5 menit. Silakan dilihat, didengarkan. Nanti pada saat saya kira ini cukup, saya akan menghentikan. Siap? Akan membacakan saya akan membacakan puisi yang saya dedikasikan untuk para petani. Wabah kata serupa mas wampa, bubuh melantarkan hujanan hidup, kecapi dalam suara sunyi menyendiri, bubuh dan kecapi membalut nyeri, menyatu dalam suara genting, terluka, melukai, luka-luka menganga akibat belah manusia, terengah-engah dalam tabung dan selang. Aku seorang petani bujang sari menghidupi mimpi daripada yang ditanam sendiri. Kesederhanaan batang hidup dapat untuk diikat dan ditabung. 1974 anak air yang kucinta berumur 29 tahun. Waktu yang muda bagi berdirinya sebuah negara. Lambang Garuda dasarnya Pancasila Undang-Undang 45. Merajut banyak peristiwa. Peralihan kepemimpinan yang mendesak, Bung Karno diganti Pak Harto dengan dai keamanan negara, pembantaian 6 jenderal, 1 perwira, 6 jam dalam 1 malam, mati di lubang tak berguna, tak ada dalam kerangka apa-apa, bahkan di sejarah dunia, hanya di sejarah Indonesia. Oh, sampai sini dulu. Saya mau tanya, temanya kegambar nggak sama kalian? Namanya kira-kira tentang apa? Kehidupan, sejarah, terus pahlawan. Oke, cukup ambil 3 saja. Terus yang kedua, rasanya nyampe nggak sama kalian yang mendengarkan? Rasanya kira-kira ini rasanya lagi gembira, sedih atau marah? Sedih, terus campur marah. Oke. Nadanya sama kalian tinggi, dengar enggak? Kebanyakannya nada tinggi atau nada rendah? Tinggi. Nada tinggi, otomatis marah dan sedih. Terus amanatnya dari situ, dari potongan ini sudah kegambar belum? Amanatnya kira-kira apa? Amanat pesan yang bisa kalian terima dalam puisi itu apa? Udah kegambar belum? Belum, lanjut. Perhatikan. Pemusnahan golongan kiri, PKI wajib mati. Pemimpin otoriter, realita, rencana pembangunan 5 tahun bisa jadi rencana pembantaian 5 tahun. Belum bisa diambil amanatnya. Pemimpin otoriter itu pemimpin apa? Otoriter, semena-mena, ya, suka yang nggak manut, bunuh, dihilangkan dan lain sebagainya, itu namanya otoriter apa? Kira-kira dari 1-2 kata itu, pemimpin yang otoriter, amanatnya kira-kira apa? Apa Den? Apa amanatnya kira-kira? Semaunya sendiri. Sendiri. Ada nggak pesan yang bisa kamu terima dari orang yang semaunya sendiri? Kira-kira bagus nggak orang yang semaunya sendiri? Enggak. Enggak. Kenapa nggak bagus?
karena tidak bisa menghargai orang lain. Makanya berperilakunya sepengennya dewek atau semaunya sendiri. Padahal hidup itu ada aturan atau tidak? Ada aturan. Contoh kalau Islam harus sholatnya berapa kali? 5 waktu. Maghrib berapa rakaat? 3. Duhur berapa rakaat? 4. Subuh berapa rakaat? 2. Duha berapa rakaat? Bebas. Yang penting ya, pesan yang disampaikan, manusia atau makhluk hidup yang tinggal di negara kesatuan Republik Indonesia tidak bisa seenaknya sendiri. Ada aturan. Kalian sebagai pelajar berarti ikuti aturan dengan baik, belajar, terus kemudian gak usah bertingkah dan lain sebagainya. Nanti kalau kamu semuanya sendiri dihukum. Kalau hukum tidak bisa menghukum, nanti masyarakat di luar sana ketika kalian lulus baru kena hukum masyarakat. Itu yang tidak diinginkan. Makanya di sini digambarkan dalam puisi dengan Sengkon Karta. Seorang petani dia itu. Petani yang hidupnya sendiri, makan sendiri dan lain sebagainya, tapi tahu-tahu dituduh orang jahat. Ternyata ditelisik, sebelumnya ternyata dia memang tergabung dalam gerombolan orang jahat. Kalau zaman dulu disebutnya PKK. Ternyata dibalasnya setelah dia berkeluarga. Nah, sama-sama kalian. Amanat yang bisa diambil dari puisi ini, kalian sedini mungkin menanamkan bagaimana caranya kalian bisa berdisiplin dengan aturan. Kenapa? Agar ke belakangnya atau ke depannya kalian tidak bisa atau tidak disalahkan, terutama sama masyarakat. Kalau sama masyarakat disalahkan, bahaya. Ya, kalian harus benar-benar memperbaiki diri dari awal. Oke, batin, tema sudah, rasa sudah, nada sudah, amanat sudah. Untuk yang fisik, silahkan nanti saya bagikan di HP. Di HP itu di grup silahkan dilihat. Sudah ada beberapa contoh puisi. Nanti silahkan kalian di rumah cari unsur fisiknya. Tadi kan batin sudah ya, temanya sudah ketahuan, rasanya sudah, sedih dan emosi, nadanya sudah kalian tahu ya, nadanya tinggi. Amanatnya tadi sudah juga, jangan semena-mena atau patuhi aturan. Sekarang saya sudah share di grup apa namanya? IPA. Ada beberapa contoh puisi ya. Ada nggak? Ada contoh puisi. Silakan nanti kalian cari diksinya, rimanya, tipografinya, imaji, kata konkret, gaya bahasa. Pak, kebanyakan. Oke, kita ambil 3 saja. Pilih yang mana? Diksi, terus. Rima gampang loh. Apa imaji? Mau pilih imaji? Rima, ya rima. Diksi, contoh kata yang paling banyak keluar itu apa ditulis? Salah satu puisi. Karena ada 3 puisi yang saya share ya, 3 puisi pendek. Nanti silahkan kalian cari diksinya, 1 puisi saja. Yang paling banyak kata apa? Terus rima. Rima itu kalian tahu tadi ya? Sudah? Apa itu rima? Rima tadi dalam rima, woi. Rima. Samaan. Nada diambilnya di mana? Akhir kan? Ditulis dari paragraf kalimat 1, 2, 3 huruf akhirnya apa? Terus satu lagi kalian mengambil apa? Apa? Satu lagi. Terserah kalian milih 3 saja tugasnya. Apa? 1 diksi, 2 rima, 1 lagi. Ayo, go. Imaji. Oke. Imaji, kira-kira puisinya temanya tentang apa?
Sampai sini ada pertanyaan. Sekarang silakan satu kelompok 1 menit pilih satu puisi yang ada di situ. Sama kelompok ini sama kelompok ini nggak apa-apa. Tapi hasil diskusi kelompok kalian. Sudah dipilih satu puisi saja. Kan ada 3, pilih satu sudah ya? Sudah? Oke. Kalau sudah, silakan 20 detik kalian baca dalam hati saja. Tapi sambil diekspresikan nadanya dalam hati saja. Baca puisi yang kalian pilih. Sudah? Dibaca silakan 20 detik, ayo. Sudah ya? Sudah ya bacanya? Silakan lembaran KPD-nya dibuka. Dibuka. Di situ ada tulisan di halaman kedua. Ya, ada penilaian pengetahuan, coba dilihat. Ada ya? Di halaman kedua. Sudah? Ketemu? Silakan 1 menit di 2 menit. 2 menit jawab pertanyaan yang ada. Satu nomor 1 menit. Nomor 1, sebutkan unsur estetik pada puisi. Nomor 2, menurutku apa saja unsur yang terdapat di masing-masing unsur estetik tersebut. Silakan tulis. Di sini aja nggak apa-apa, di belakang. Yuk cepat, 2 menit, go. Yang 2 ya, yang pengetahuan. Halaman kedua, ada nggak? Ya, pengetahuan nomor 1 sama nomor 2 aja. Tulisnya di belakangnya, cepat langsung dicari jawabannya. Gak ada soalnya? Ada Pak. Oke, ini saya bacakan saja. Nomor 1. Sebutkan unsur intrinsik pada puisi. Tulis di belakang LKPD-nya aja, masih di buku. Unsur intrinsik pada puisi. Nomor 2. Menurut kalian apa saja yang terdapat di poin-poin unsur intrinsik.
Silakan bisa dilihat tadi ya hasil diskusi kalian yang ada di LKPD. Unsur intrinsik ada berapa? Terus poinnya apa saja? Oke, nomor 1 coba kelompoknya belakang jawab. Unsur batin dan unsur fisik. Pertanyaannya apa? Sebutkan unsur intrinsik pada puisi. Sebutkan unsur intrinsik pada puisi. Ada apa? Unsur batin. Unsur batin dan unsur fisik. Betul tidak? Betul ya. Sip, tepuk tangan. Unsur batin dan unsur fisik. Lanjut nomor 2. Pertanyaannya baca. Apa saja yang terdapat di Apa saja? unsur intrinsik? Unsur intrinsik apa saja yang ada? Tadi sudah ada unsur batin dan unsur fisik. Berarti poinnya apa saja? Unsur batin, tema, rasa, nada. Mana ada berapa? 4. Ada 4 unsur batin. Terus Unsur fisik. Unsur fisiknya ada berapa? 6. 1, Fisik 2, 5. 3, Tipografi 4, Imaji 5, Kata konkret 6. Gaya bahasa. Betul tidak? Betul. Ya, tepuk tangan. Ya. Dari situ kalian berarti sudah paham bagaimana unsur dan strukturnya puisi. Ada berapa unsurnya ya? 2 unsur apa saja? Intrinsik dan unsurnya ada berapa? 2, 1 2 ekstrinsik. Yang kita pelajari hari ini unsur apa? Unsur intrinsik ada berapa? 2. Ada 2. Apa dan apa? Batin dan fisik. Poin di unsur batin ada berapa? 1, 2, 3, 4. Yang di fisik ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya berikan arahan sama kalian. Yang hari ini kalian pelajari di rumah, silahkan pelajari lagi nanti di rumah. Belajar apa Pak? Tentang 1 gaya bahasa. Pertemuan berikutnya kita akan bahas itu. Gaya bahasa, kemudian tema. Pertemuan berikutnya kita akan bahas gaya bahasa dan tema pada puisi. Hari ini saya cukupkan. Kemudian ada 1 tugas. Silakan buat puisi pendek seperti contoh yang sudah saya kirimkan di masing-masing grup itu ya. Di grup buat seperti itu yang pendek. Temanya bebas, terserah kalian. Pertemuan berikutnya maju satu-satu sebelum kita bahas materi yang akan kita pelajari, yaitu pertemuan minggu depan ada gaya bahasa dan tema. Sampai sini ada pertanyaan tidak? Terakhir? Tidak ada pertanyaan? Ya, kalau tidak ada pertanyaan, semuanya tepuk tangan buat kita hari ini. Cukup sekian dari saya. Silakan masuk ke kegiatan berikutnya. Istirahat atau pelajaran? Istirahat. Nanti saya minta tolong sama yang tiket buat membereskan media, alat media membelah. Gitu ya. Nah, itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gotta find my way to you, even though you're next to me. No matter.
Oke, assalamualaikum Bang Gesit. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya mau mengganggu lagi nih. Siap, nggak apa-apa Bu. Oke. Melanjutkan yang kemarin ya Pak, percakapan kemarin-kemarin. Ya. Kita kan kemarin sudah pra observasi ya Bang Gesit. Kemudian kita juga sudah melakukan observasi atau supervisi akademik di kelas 8B ya kemarin. Nah, sekarang kelanjutan dari 2 pertemuan kemarin ada pasca observasi Bang Gesit. Nah, jadi setelah melakukan observasi kemarin, kita kemudian pembelajaran di kelas, supervisi akademik. Di sini ada beberapa pertanyaan dan nantinya mungkin ada beberapa catatan dari saya dan Pak Gesit sendiri. Oke. Yang pertama di sini kemarin kan kita sudah melaksanakan observasi ya. Pak Gesit mungkin ada refleksi atau catatan-catatan yang kiranya kemarin setelah observasi yang akan disampaikan. Ya, ada beberapa, tapi nanti mohon ditanggapi ya Bu ya. Kira-kira kalau menurut saya, catatan refleksi pembelajaran observasi secara umum pembelajaran menurut saya itu sudah bagus lah, bukan baik tapi bagus lah ya, dari segi diferensiasi kontennya ada, prosesnya ada, terus kemudian produknya ada, walaupun produknya dalam bentuk tugas. Terus kemudian dari disiplin positifnya juga menurut saya sudah dengan menggunakan mengingatkan kembali perjanjian di kelas sebelum pembelajaran itu. Terus penggalian sosial dan emosionalnya juga sudah, walaupun masih kurang lah, tapi saya sudah menerapkan itu sebelum pembelajaran agar anak emosionalnya bisa bagus lah, gembira sama soal pembelajaran. Terus kalau dari segi media pembelajaran, saya sudah menggunakan LCD untuk pemutaran konten materi yang akan kita pelajari. Terus kemudian HP saya gunakan itu untuk apa? Untuk memberikan materinya. Jadi prosesnya di situ ada dijelaskan. Sudah saya sebarkan ke anak kemarin. Proses langkah mengerjakannya, belajarnya, terus kemudian apa itu 4M dalam bahasa Indonesia itu sudah disebarkan. Catatan dari saya sih hanya itu. Oke, tadi sudah antara kemarin sudah ada, jadi untuk pembelajarannya sudah menggunakan diferensiasi proses, konten, dan produk ya, karena memang waktunya ya Pak, jadi produknya ditugaskan di rumah. Kemudian untuk pembelajaran sosial emosionalnya juga sudah ada, kemarin saya lihat. Kemudian disiplin positifnya juga sudah ada ya, mungkin di awal kurang menekankan saja gitu ya untuk kesepakatan kelasnya. Kemudian di akhir mungkin karena sudah anak-anak biasanya kalau sudah waktunya habis sudah gugup ya Pak. Apalagi dengar bel istirahat. Dengar bel istirahat, jadi mungkin kemarin agak lupa berdoa di akhir pembelajaran saja. Kemudian untuk selanjutnya ya Pak, di sini untuk beberapa catatan juga dari saya untuk topik percakapannya itu kemarin sudah mencakup ya Pak, pembelajaran diferensiasi, kemudian KSE ya, sosial emosional, disiplin positif. Nah itu memang harus tetap dilaksanakan secara berkelanjutan ya Pak. Siap. Jadi tidak hanya kemarin saja saat observasi, kemudian nanti setelah observasi sudah tidak lagi. Nah, jadi harapannya itu akan terus berkelanjutan dan dipakai seterusnya dalam kegiatan pembelajaran. Insya Allah. Siap. Kemudian cara meningkatkan keaktifan murid dengan memotivasi, menunjuk, mendorong murid untuk berani berpendapat itu kemarin sudah bagus dari Pak Gesit itu sendiri. Jadi harapannya itu tidak hanya saat itu saja, tetapi berkelanjutan. Karena memang kadang-kadang kondisi setiap kelas yang berbeda-beda. Nah itu kita juga harus beradaptasi untuk masing-masing kelas itu sendiri. Gitu. Jadi tidak stop istilahnya ya Pak. Kemudian untuk pertanyaan selanjutnya dari observasi kemarin, kemudian dari pra juga mungkin ada rencana tindak lanjut yang nantinya akan
akan tetap berkelanjutan dari Pak Gesit itu apa? Ya, ada beberapa rencana tindak lanjut ya dari catatan saya. Kalau kita lihat di sini itu ada beberapa, kurang lebih ada 4. Yang pertama, pembelajaran secara kontekstual itu insya Allah pertemuan berikutnya itu akan saya lebih tingkatkan lagi terkait puisinya, karena ternyata masih banyak yang belum paham perbedaan puisi modern, puisi lama, makanya secara konteksnya besok akan ditingkatkan lagi. Itu yang pertama. Terus kemudian yang kedua, sarana belajar anak sambil bermain, mungkin itu akan saya lebih tingkatkan lagi. Terbukti kemarin pada saat ada beberapa anak yang mencoba untuk berani maju itu lebih antusias. Artinya apa? Belajar sambil bermain itu masih menjadi favorit untuk anak kelas 8B kemarin. Jadi insya Allah pertemuan berikutnya akan saya lebih tingkatkan lagi. Terus yang ketiga, aplikasi dalam pembelajaran mungkin akan dibuat lebih menarik lagi. Enggak, kalau kemarin kan hanya sekedar saya meng-share ke anak-anak lewat grup pembelajaran nih, proses pembelajarannya. Mungkin besok bisa menggunakan Canva di lebih menarik mungkin lah, agar anak bisa lebih antusias lagi dalam literasinya, terutama literasi dalam proses pembelajaran itu akan lebih ditingkatkan lagi dengan cara apa? Memberikan stimulus dengan gambar-gambar menarik agar peserta didik mau membaca atau bisa berliterasi lebih giat lagi. Itu yang ketiga. Terus yang terakhir, pengimbasan atau implementasi bagaimana caranya anak itu bisa belajar dengan rekannya, jadi tidak terkesan individualistik. Mungkin pembelajaran dengan metode the power of two itu bisa diterapkan di pertemuan yang akan datang. Jadi kalau kemarin masih terlihat tuh anak yang individualistiknya lebih bagus, lebih menonjol dari beberapa kelompok. Dari kelompok 1, kelompok 2 itu masih anak itu tuh yang terlihat menonjol. Artinya individualistiknya masih ada. Mungkin pertemuan berikutnya saya akan lebih mengerucutkan kelompok lagi. Mungkin satu kelompok hanya 2 anak. Agar apa? Agar individualistik ini bisa sedikit mengurang. Artinya apa? Artinya pembelajaran bisa merata. Syukur-syukur materi yang saya buatkan mengenai puisi ini bisa lebih dipahami lebih baik lagi. Jadi nggak cuma 1-2 anak itu saja. Implementasinya bisa diterapkan kepada seluruh peserta didik. Itu mungkin 4 rencana tindak lanjut saya untuk pertemuan akan datang. Oke, tadi ya ada pembelajaran yang kontekstual, kemudian sarana yang sambil bermain. Ya Pak. Karena memang anak-anak itu kodratnya suka bermain ya Pak. Jadi, ketika kemarin saya juga melihat, ini pakai games, ya mereka langsung antusias. Berarti gimana caranya saya harus nggak salah. Kemudian aplikasi dalam pembelajarannya itu nanti mungkin perlu ditekankan juga. Kemudian memang kalau berkelompok itu kadang-kadang suka ini ya Pak, mengandalkan temannya yang bisa gitu. Tapi kalau misal pesertanya sedikit itu mau nggak mau dia harus ikut andil. Nah itu mungkin nanti juga bisa diterapkan di pembelajaran selanjutnya. Seperti itu. Karena memang tutor sebaya juga nanti mungkin perlu ya Pak. Tutor sebaya perlu. Karena memang kadang-kadang anak yang belum bisa itu suka malu bertanya ke gurunya. Jadi mungkin akan lebih enak, lebih efektif untuk bertanya ke temannya. Ya mungkin itu saja Pak obrolan kita hari ini ya. Siap. Terkait pasca observasi kelas kemarin ya. Terima kasih untuk Pak Gesit sudah mau direpotkan oleh saya. Tidak apa-apa, saya malah terima kasih Mbak mendapatkan beberapa masukan dalam proses mengajar. Mudah-mudahan kedepannya bisa lebih baik lagi. Iya, harapannya kita semua bisa menerapkan ini tidak hanya untuk kita saja, tetapi bisa disampaikan kepada teman-teman guru yang lain. Siap Bu Fida, insya Allah. Mungkin itu saja Pak Gesit, monggo bisa dilanjutkan aktivitasnya. Saya pamit. Assalamualaikum Pak Gesit. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.